Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah dengan NIM 7010119084, perwakilan dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi pertimbangan pH dan tonisitas. Baik, langsung saja. Yang pertama, bagaimana pertimbangan pH pada small volume parenteral? Nah, jadi pH atau potensial hidrogen ini merupakan derajat untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan dalam kaitannya dengan fungsi tubuh. Nah, pH tubuh ini menjadi tolak ukur keseimbangan kadar asam dan basa darah serta cairan tubuh lainnya. Untuk nilai pH ini berkisar antara 0 sampai 14. Jadi untuk nilai pH di bawah 7 itu merupakan asam dan 7 itu netral, sedangkan di atas 7 itu merupakan basa. Untuk membuat suatu sediaan steril, terutama untuk small volume parenteral sendiri, harus memperhatikan pH cairan fisiologis tubuh, di mana ada beberapa pH cairan fisiologis tubuh. Yang pertama, untuk pada intravena itu nilai pH lebih dari 9 dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan, dan bila pH kurang dari 3, jaringan akan mengalami rasa sakit. Untuk derajat keasaman pH darah itu sendiri berkisar 7,35 hingga 7,45, dan pH normal arteri adalah 7,4. Kemudian untuk pH cairan intraseluler yaitu 6,0 sampai 7,4, dan untuk pH urin dapat berkisar 4,5 hingga 8,0. Untuk pH mata sendiri 7,4, dan pH intraspinal yaitu 6,8. Intraspinal sendiri yaitu disuntik atau disuntikan dengan ke dalam sumsum tulang belakang. Kemudian ada pH cairan hidung sendiri untuk dewasa itu 5,0 sampai 5,5, sedangkan untuk anak-anak itu berkisar 5,5 sampai 6,5. Nah, menurut P. Kumar et al. 2016, pada small volume parenteral ini biasa digunakan buffer. Nah, buffer ini sering ditambahkan ke formulasi parenteral untuk mengoptimalkan kelarutan dan stabilitas dengan mengatur pH. Namun, kekuatannya harus dijaga serendah mungkin untuk menghindari rasa sakit saat disuntik. Nah, jadi sistem buffer ini itu sendiri dapat menetralkan kelebihan ion hidrogen yang bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama dari sistem buffer adalah untuk mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fixed dengan asam organik pada cairan ekstraseluler. Jadi tujuan dari buffer ini sendiri yaitu untuk stabilitas maupun mengurangi nyeri dan iritasi pada saat digunakan sediaan tersebut. Jadi untuk buffer sendiri yang biasa digunakan ada 3, yaitu buffer asetat seperti asam asetat maupun natrium asetat, kemudian ada buffer sitrat maupun buffer fosfat. Nah, jadi dalam pembuatan sediaan steril parenteral volume kecil ini atau sediaan parenteral, wajib atau sangat perlu untuk memperhatikan pH fisiologis cairan tubuh, di mana tujuannya untuk menjaga stabilitas maupun mengurangi nyeri dan iritasi. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana peran agen tonisitas dalam small volume parenteral. Nah, jadi menurut Ansel 2014, tonisitas bukanlah persyaratan esensial dalam formulasi sediaan small volume parenteral, khususnya pemberian secara intravena atau dengan cara disuntikan melalui pembuluh darah. Nah, untuk semua rute injeksi perlu ditambahkan agen pengisotonis untuk menghindari rasa sakit, iritasi jaringan, dan reaksi fisiologis lainnya. Nah, untuk small volume parenteral untuk intravena sendiri itu umumnya diharapkan isotonis. Namun, hal ini tidak wajib sifatnya karena pemberian secara intravena ini atau dengan cara disuntikan ke dalam pembuluh darah tidak dapat merusak sejumlah sel darah merah secara berlebihan hingga tidak memungkinkan pergantian sel darah merah dengan mudah. Nah, jadi kesimpulannya di sini untuk small volume parenteral dengan pemberian intravena itu tidak diwajibkan isotonis karena pemberiannya
dengan cara disuntikan melalui pembuluh darah. Nah, darah ini bersifat netral sehingga dia dapat menetralisir apabila ada sesuatu yang berbahaya. Sedangkan untuk produk lain atau sediaan parenteral yang diberikan melalui rute lain seperti intramuskular, intraspinal maupun intradermal, atau yang diberikan ke mata, hidung atau cairan tulang belakang, atau yang disuntikan secara subkutan dan otot, harus isotonis karena untuk meminimalkan rasa sakit dan iritasi jaringan. Mengapa harus isotonis? Nah, bila larutan hipotonis, maka sel akan mengembang, dan bila ekstrim, maka akan terjadi sel pecah. Dan bila larutan hipertonis, maka sel akan mengkerut atau pada saat sel pecah atau mengkerut akan menimbulkan nyeri. Nah, untuk kalau suatu sediaan itu biasanya lebih baik dia hipertonis daripada hipotonis, dimana karena jika dia hipertonis maka dia mengkerut, maka dia akan bisa reversible atau bisa pulih kembali. Sedangkan kalau suatu sediaan itu dia sudah hipotonis, nah itu kan pecah, maka dia itu bersifat irreversible, permanen dan tidak bisa pulih kembali. Oleh karena itu biasanya suatu sediaan dia lebih ke tidak apa-apa hipertonis daripada hipotonis, karena kalau hipertonis dia bisa pulih kembali. Nah, untuk bahan pengisotonis sendiri yang biasa digunakan itu adalah NaCl 0,9%. Nah, kenapa harus NaCl 0,9%? Karena ion NaCl dan bikarbonat merupakan ion-ion utama yang terdapat dalam cairan ekstraseluler dari tubuh. NaCl 0,9% itu diperkirakan mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh. Oleh karena itu, suatu sediaan parenteral volume kecil harus sangat penting mempertimbangkan pH dan isotonis, di mana tujuannya sendiri untuk mengatasi nyeri dan iritasi dari sediaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.